Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Selamanya Dia baik. Puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Haleluya. Dan dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Dan hari ini kita sampai pada seri 73. Dan kita akan belajar dari Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Namun saya hanya akan membaca ayat 14 saja. Saudara bisa meneruskan pembacaannya secara mandiri. Matius 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Banyak puasa, semakin suci, siap masuk surga. Haleluya. Itulah tema Rema seri 73 hari ini. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Sebuah pertanyaan yang bermaksud untuk menjebak, supaya Yesus bisa dipersalahkan karena melanggar Taurat Tuhan. Dalam konteks ini, sesungguhnya murid-murid Yohanes sedang diperalat oleh orang Farisi untuk membenturkan ajaran Yohanes dengan yang diajarkan Yesus. Puasa mana yang dimaksudkan oleh murid Yohanes? Jelas puasa menurut aturan dan adat orang Yahudi, yaitu puasa tahunan saat hari raya pendamaian, lalu ditambahkan dengan puasa Senin dan Kamis. Mereka sangat taat melakukan puasa tersebut. Bagi mereka, melakukan ritual puasa itu membuat mereka semakin suci dan memastikan satu tempat di dalam kerajaan surga. Sedangkan puasa versi Yesus seperti yang sudah diajarkannya di Matius pasal 6 sangat bertolak belakang dengan puasa mereka. Bagi Yesus, hal berpuasa berada pada area privasi, berada pada area privasi seseorang dengan Bapa di surga, bukan untuk ditampilkan ke permukaan supaya dipuji dan dipuji orang. Haleluya. Puasa merupakan sarana untuk merendahkan diri, merendahkan hati, menaklukkan kehendak diri pada kehendak Bapa. Puasa tidak pernah diajarkan sebagai cara mencapai kesucian hidup dan masuk surga. Saudaraku, kita berpuasa bukan supaya hidup kita suci dan bisa masuk surga. Kita disucikan hanya oleh darah Yesus. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Sama sekali bukan usaha kita, termasuk di dalamnya dengan berpuasa. Saudaraku, kita memang sudah diselamatkan, namun perlu melakukan disiplin-disiplin rohani agar roh kita semakin kuat dan daging kita semakin lemah. Dengan demikian, kita pun dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti kehendak Bapa dan hidup seturut dengan kehendak Bapa. Jadi,
Hidup suci dan masuk surga bukanlah tujuan kita berpuasa, tapi sebagai disiplin rohani supaya kita mengerti kehendak Bapa dan hidup di dalam kehendak Bapa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur sebab kami disucikan hanya oleh darah Yesus. Kami bersyukur sebab kami diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Sama sekali bukan karena usaha kami, termasuk di dalamnya dengan berpuasa. Kami berpuasa supaya roh kami semakin kuat dan daging kami semakin lemah, sehingga kami mengerti kehendak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Aku berdoa saat ini bagi saudaraku dimanapun berada. Engkau yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, tetap semangat berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dia Immanuel. Haleluya. Amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.